Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian Fiji, NPM 19046. Perkenalkan, nama saya Fad Farhan, MPM 19 100 154 159. Perkenalkan, nama saya Rahma Junaidi, NPM 19066. Perkenalkan, nama saya Gina Yovelia, NPM 19069, kelompok 2 dari kelas 4C. Saya Aji Ridwan Mas, NPM 19071. Saya dari kelompok kedua dari kelas 4C. Perkenalkan, saya Abi Rafdiandi, NPM 19 100 154 10065 dari kelas 4C, kelompok 2 Tekon 4. Perkenalkan, nama saya Aditya Ferdiansa, NPM 19063, kelompok 2 dari kelas 4C. Kami dari Kelompok 2 akan mempresentasikan Studi kasus Kami tentang Jembatan Kertanegara. Kertanegara adalah jembatan gantung terpanjang Indonesia yang berada di Kalimantan Timur. Jembatan ini menghubungkan kota Tenggarong dengan kecamatan Tenggarong Seberang menuju Samarinda pada tanggal 26 November 2011, kira-kira pukul 16:15 WITA. Jembatan Kertanegara mengalami keruntuhan katastrofik tatkala sedang terjadinya antrian kendaraan dan bertepatan pada perbaikan jembatan. Kala itu rekaan keruntuhan yang terjadi secara bersamaan dengan gagalnya rangka jembatan dan mengakibatkan plat lantai kendaraan beserta kendaraan tercebur ke dalam sungai. Hal ini menyebabkan tewasnya beberapa korban dan mengakibatkan kerugian yang cukup masif. Hal ini perlu diungkap untuk masa depan agar tidak terulang kembali. Tujuan analisis diperlukan data primer dan sekunder dengan ketelitian yang memadai. Data sekunder diperoleh dari yang pertama gambar konstruksi, yang kedua gambar asduel, yang ketiga laporan pengujian material, yang keempat laporan pemeliharaan jembatan, yang kelima laporan penataan jembatan. Sedangkan data penelitian primer diperoleh dari survei reconnaissance. Walaupun sebagian data dapat diperoleh, penilaian keadaan sesaat kejadian cukup sulit didapatkan serta kurangnya catatan. Kertanegara direncanakan sesuai ketentuan Departemen Pekerjaan Umum tahun 1992 dengan data sebagai berikut. Rangka jembatan pada kelas A bentang total 100 ditambah 270 ditambah 100 meter. Lebar jembatan 9,60 meter. Tinggi potensial beton bertulang 14 meter. Tinggi pilar komposit beton baja 37 meter. Spasi gelagar melintang 5 meter. Masa konstruksi tahun 1995 sampai 2001. Masa layan tahun 2001 sampai 2001. Rangka jembatan digunakan sebagai stiffening girder yang juga memikul langsung lantai kendaraan. Rangka jembatan ini secara umum berupa steel space truss yang terdiri dari plank trusses yang terkaitkan dengan gelagar melintang yang berspasi 5 meter di bagian bawah dan ikatan-ikatan angin pada bagian atasnya. Kepada rangka jembatan ini diberikan lawan lendot atau camber yang berubah secara lambat daun dari 0 di kedua ujungnya hingga sekira 3,8 meter di tengah bentangan. Pada survei reconnaissance dijumpai komponen struktur berupa batang tarik yang digunakan sebagai penggantung rangka jembatan langsung kepada pilon, tidak melalui kabel suspensi pada gambar nomor 5. Komponen struktur ini disebut tower strap atau TS. Dimensi tower strap cukup besar, demikian sehingga kekakuannya juga lebih besar daripada sebuah hanger standar. Tumpuan pada tower strap atau TS adalah sebagai rolls pada simpangan kecil, namun dapat berubah menjadi sendi pada simpangan yang lebih besar. Pada arah vertikal, gerakan rangka jembatan terkunci akibat tower strap tersebut, sedang pada arah lateral terkekang oleh strapper. Hal ini tidak seperti halnya yang dialami oleh semua titik sisa yang tertumpu oleh hanger. Kabel atau kabel band sangat lazim digunakan pada jembatan gantung sebagai komponen penghubung hanger kepada kabel suspensi.
pada jembatan gantung Kartanegara, komponen yang digunakan bukan bando kabel seperti umumnya yang digunakan, tetapi memudahkan bahasan dalam makalah ini. Komponen tersebut tetap disebut sebagai bando kabel. Pada jembatan Kartanegara, hubungan antara hanger dengan bando kabel dilakukan melalui klem. Klem ini secara umum terdiri dari sepasang lem arm bagian atas lengan terhubung pada bando melalui as yang menonjol di kedua sisi bando, sedangkan bagian bawah sepasang lengan klem tersebut terhubung oleh sebuah as. As tersebut adalah tempat bertumpunya hanger tepat di tengah as. Ilustrasi klem diperhatikan pada gambar 7. Material lengan klem terbuat dari besi tulang FCD 600 dengan kuat leleh FI 370 MPa, kuat daya tarik FU 600 MPa, dan pemularan 3%. Hanger terbuat dari material baja dengan kuat leleh FY 550 MP dan kuat tarik FU 720 MPa. Observasi lapangan menunjukkan keseluruhan hanger telah menunjukkan kinerja yang memuaskan, seperti halnya kabel suspensi. Sedikit dijumpai hanger yang patah dalam modus getas, sekalipun terlihat banyak hanger yang bengkok. Hanger terbuat dari batang baja bulat dengan ulir di bagian luarnya. Diameter batang hanger adalah 66 mm. Ulir digunakan sebagai sarana sambungan hanger terhadap klem ataupun terhadap baket rangka baja bagian tertentu. Terlihat kopler sebagai alat penyambung antar hanger. 3. Struktur atas dan bawah. Komponen struktur atas dan bawah yang dibahas di sini antara lain adalah kabel suspensi, sistem hanger, rangka jembatan, sistem pilon, dan blok angkor beserta pondasinya. 1.1. Kabel suspensi. Kabel suspensi jembatan gantung merupakan bagian utama dalam memikul beban-beban kerja. Sistem kabel ini hanya memikul gaya tarik dan beban vertikal yang dipikulnya diakomodasi melalui perubahan sudut kemiringan kabel. Solusi klasik sistem kabel suspensi dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah analisa kabel akibat berat sendiri atau bisa disebut sistem katenari. Sedangkan bagian kedua adalah analisa sistem kabel dengan beban pada rangka pengaku. Bahasan kabel suspensi pada bagian ini lakukan untuk bentangan utama yang dengan anggapan sendi-sendi pada kedua ujungnya. Pada sistem katenari, kabel bersifat inextensible dan komponennya gaya horizontal adalah gaya sepanjang kabel sebagai dasar perhitungan. Yang anggap kuat tarik kabel adalah SU 1631 MPa, sertakan spek kabel suspensi Bridon SS55. Bila digunakan faktor keamanan 2,5, maka tegangan izin kabel adalah 650 MPa. Dengan anggapan besar beban kerja merata sepanjang jembatan sebesar P 5,0 diameter dan D dan 6,5 D tambah L ton per meter persisi, diperoleh gaya horizontal final masing-masing sebesar 1750 D dan 2200 D tambah L ton per kabel suspensi. Gaya dalam aksial tarik maksimal yang bekerja pada kabel T-Max adalah 1875 D dan 2360 D tambah L ton, menghasilkan tegangan maksimal sebesar S-Max 551 D dan 695 D tambah L MPa. Di samping perhitungan gaya, pada sistem kabel juga lakukan evaluasi terhadap pergeseran blok angkor. Pergeseran ini dianggap telah mengakibatkan kedua ujung pilon sebesar 15 cm. Akibat pergeseran sebesar 15 cm tersebut, telah terjadi penurunan elevasi kabel di tengah bentangan sebesar 21 D tambah angkor dit dan D tambah L tambah angkor dit per cm. 1.2 Sistem hanger. Sistem hanger yang dimaksud di sini terdiri atas kabel band atau bando kabel, klem, hanger itu sendiri. Secara rinci hal tersebut dibahas di bawah ini. Bando kabel. Dengan anggapan bahwa semua baut bando kabel
yang dikencangkan penuh adalah dari jenis setara ASTM A325 dan koefisien friksi metal ke metal M 0,35 serta faktor reduksi akibat uncertainty 50%, didapat tahanan slip bando sebesar 35 ton. Gaya vertikal yang bekerja pada bando kabel termasuk berat sendiri, penggantung, klem, dan bando. Pada arah tegangan kabel, suspensi untuk bando interior terdekat pilon adalah 25 ton. Secara teori, seharusnya slip bando terhadap kabel suspensi tidak terjadi, namun faktanya di lapangan menunjukkan keberadaan slip tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya slip adalah menurut tahanan slip bando akibat cemaran pada bidang kontak atau korosi, cat sisa marking, galvanisasi, readjustment, trans kabel utama, tatkala menerima gaya dalam tarik secara penuh, eksitasi temperatur, pengaruh efek posisi yang cenderung memperkecil diameter kabel suspensi sebagai fungsi dari gaya tarik, dan meningkatnya beban pada hanger. Peningkatan beban pada hanger dapat terjadi karena proses relaksasi pada hanger lain di sebelahnya atau bisa disebut redistribusi. Slip bando dapat mengakibatkan terjadinya gaya tarik atau tekan sekunder pada bagian batang, atas atau bawah rangkai jembatan yang bila terlalu besar dapat memutuskan baut-baut pada sambungan batang atas atau diagonal atau menyebabkan tekuk pada bagian bawah atau diagonal dan memicu instabilitas lokal. Instabilitas lokal secara progresif dapat merambat menuju instabilitas global, dapat menyebabkan keruntuhan katastrofik yang terjadi pada jembatan Kartanegara. Klem dan hanger. Klem pada jembatan Kartanegara terbuat dari material setara atau lebih dari yang dipersyaratkan pada gambar konstruksi. Sungguh pun demikian, desain klem telah menimbulkan aliran beban yang rumit. Dalam keadaan demikian, maka stabilitas klem memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan klem. Dalam konfigurasi klem sesuai perencanaan, maka klem dapat memikul beban hanger secara memadai. Namun, dalam konfigurasi miring, tahanan klem dapat sangat tereduksi. Konfigurasi klem miring tersebut terjadi manakala rangka jembatan dan kabel suspensi mengalami guncangan dahsyat saat terjatuh ke dalam sungai. Hanger telah menunjukkan kinerja yang memuaskan. Sambungan antar batang hanger dilakukan menggunakan kopler, rangka jembatan, dan tower strap. Rangka jembatan membentang menerus sepanjang 470 meter. Tertumpu setiap 10 meter oleh hanger dan oleh sendi di tumpuan tenggarong serta rol di tumpuan Samarinda. Komponen struktur pembentuk rangka jembatan terdiri dari beberapa jenis profil baja bermutu setara baja 490. Seluruh batang atas dan bawah terbuat dari profil tersusun build-up berdimensi H360. Sedangkan batang diagonal terbuat dari profil H340. Sambungan yang digunakan adalah tipe geser dengan kombinasi friksi dan tumpu, dan jenis baut mutu tinggi setara ASTM A325 berdiameter 24 mili. Keberadaan tower strap pada jembatan Kartanegara tidaklah lazim.
Struktur strap telah meningkatkan momen primer dan sekunder negatif pada daerah pilon. Peningkatan momen negatif ini telah menyebabkan terjadinya gaya tarik pada batang atas dan gaya tekan pada batang bawah secara berlebih. Hal tersebut menyebabkan instabilitas lokal berupa gagalnya batang tarik atas dalam modus leleh, fraktur atau blok geser, dan tercekuknya batang tekan bawah diagonal. Instabilitas lokal tersebut merambat secara progresif menuju pada instabilitas global dan telah menyebabkan keruntuhan katastrofik. Data desampling dan analisis kelengkungan menunjukkan bahwa keruntuhan diawali dari kegagalan komponen struktur rangka jembatan di daerah pilon sisi Tenggarong arah hilir. Sistem pilon dan pondasi. Pilon jembatan Kertanegara terdiri dari pilon komposit baja beton sepanjang 37 meter yang ditumpu oleh pedestal beton bertulang setinggi 14 meter, menjadikan tinggi total pilon sekira 51 meter. Pedestal beton berukuran 2,6 dikali 3,2 meter terlihat cukup kokoh. Sedangkan pilon baja terdiri dari sepanjang kaki yang masing-masingnya terbuat dari 4 pipa baja spiral welded baja 41 diameter 600 mm yang dirangkai menggunakan pelat-pelat baja 42. Keempat pipa baja tersebut diisi dengan beton K225. Pasca keruntuhan tidak dijumpai kerusakan visual pada pedestal beton yang terobservasi. Sebaliknya, terlihat pilon baja mengalami deformasi puntir permanen. Hubungan antara pilon baja dengan pedestal beton mengalami kerusakan serius pasca keruntuhan. Hubungan tersebut difasilitasi oleh 40 baut angkur masing-masing berdiameter 32 mili dari stress bar mutu setara 39. Seluruh 40 baut angkur tersebut putus dalam modus tarik geser. Pondasi terdiri dari total 24 sisi Tenggarong dan 26 sisi Samarinda. Tiang pancang baja spiral welded diameter 1000 mm yang pada bagian interiornya diisi beton bertulang hingga sekira kedalaman 30 meter dari cut-off level. Dari 24 per 26 tiang ini sejumlah 10 per 12 merupakan tiang tegak dan sisanya sejumlah 14 adalah tiang miring. Keseluruhan tiang ini dipancang hingga kedalaman minimum 36 meter dan final set sesuai spesifikasi sekira 25 mm per 10 pukulan. Seluruh tiang pancang disatukan oleh people cap beton bertulang berukuran 12 x 21 x 2 meter yang mendukung sepasang pedestal beton setinggi sekira 14 meter. Sejauh observasi visual, tidak ditemukan cacat berupa retak, kegagalan lipatan, miring, dan sejenisnya pada pondasi pilon, baik tiang pancang maupun puernya. Blok angkur dan pondasi.
Blok angkur sisi Tenggarong berfungsi sebagai sendi, sedangkan sisi Samarinda sebagai rol. Fungsi utama blok angkur untuk membumikan semua komponen gaya yang berasal dari kabel suspensi. Tidak seperti halnya sisi Samarinda yang bersifat rol. Blok angkur sisi Tenggarong yang bersifat sendi mempunyai fungsi tambatan rangka jembatan dan memikul seluruh gaya longitudinal yang tumbuh di dalam jembatan. Gaya rem, pengaruh, ekspansi ternal, dan lain-lain. Komponen gaya horizontal kabel suspensi yang harus dibumikan melalui blok angkur adalah sekira total 4.000 ton. Gaya yang bekerja pada blok angkur sebesar total 4.000 ton tersebut harus dipukul oleh 80 tiang pancang sebagai pendukung blok angkur melalui tahanan lateral tiang. Diperkirakan pondasi tiang pancang tidak mampu memikul beban lateral sebesar ini dan secara teknis telah mengalami kegagalan pondasi. Akibat kegagalan pondasi ini telah terjadi pergeseran blok angkur sisi Tenggarong sekira 15 cm. Pergeseran ini sesuai dengan spek teknis ekspansi join sisi Samarinda untuk pergerakan longitudinal sebesar 152 mm. Pergeseran tidak terjadi pada blok angkur sisi Samarinda. Pergeseran tersebut berhenti setelah clearance sebesar 152 mm tersebut mengetuk, dan halangan pergeseran diberikan oleh blok angkur sisi Samarinda. Hipotesa keruntuhan. Merangkum informasi yang telah diperoleh, maka dapat dikembangkan sebuah hipotesa keruntuhan jembatan Kartanegara yang dapat disampaikan sebagai berikut. A. Komponen gaya horizontal yang berasal dari kabel suspensi yang harus dipikul oleh blok angkur adalah berkisar dari 1.700 sampai 2.200 ton per ujung kabel suspensi atau total 3.400 sampai 4.400 ton per blok angkur. B. Sementara blok angkur yang didukung oleh 80 pondasi tiang pancang diperkirakan memiliki daya dukung lateral maksimum sebesar 80 kali 25 ton per tiang atau total sekira 2.000 ton. Pondasi blok angkur sisi Tenggarong dipanjang sedalam 24 meter, sedang sisi Samarinda dipanjang hingga final set 25 mm per 10 pukulan. Hal ini mengidentifikasikan daya dukung pondasi blok angkur sisi Tenggarong lebih lemah daripada sisi Samarinda. C. Akibat kekurangan daya dukung 3.400 sampai 4.400 ton versus 2.000 ton, maka telah terjadi kegagalan pondasi blok angkur terutama sisi Tenggarong yang menyebabkan blok angkur sisi Tenggarong bergeser ke arah sisi Samarinda. Pergeseran tersebut berhenti setelah expansion joint sisi Samarinda yang bercelah 152 mm mengatup rapat. Akibat pergeseran 15 cm ini di lapangan pada bentang utama telah terjadi desambering sebesar sekitar 20 cm. Lebih parahnya, pada keadaan ini gaya sisa sebesar sekira 1.400 sampai 2.200 ton mulai berpindah secara berangsur-angsur. Dan lambat laun dari blok angkur ke rangka jembatan telah berubah fungsi menjadi batang tekan dan tidak akan pernah mampu memikul gaya tambahan sebesar ini. Hanya persoalan waktu jembatan Kartanegara akan runtuh. Kegagalan pondasi telah menjadi salah satu penyebab utama keruntuhan tersebut. D. Keberadaan tower strap pada kedua pilonnya telah mengunci gerakan vertikal rangka jembatan.
tower strap adalah penyebab terjadinya stiffness discontinuity yang menyebabkan timbulnya momen primer dan sekunder di area pilon. Gerakan desambering sebesar sekitar 20 cm akibat pergeseran blok angkur dan tambahan sebesar sekira 40 cm akibat bekerjanya beban hidup menjumlah total sekira 60 cm di lapangan bentang utama tidak berhasil didistribusikan secara smooth di sepanjang bentangan karena efek kunci di area pilon akibat kehadiran tower strap. Hal ini berakibat tumbuhnya gaya tarik tambahan pada batang atas, gaya tarik atau tekan tambahan pada batang diagonal, dan gaya tekan tambahan pada batang bawah di area pilon dan memicu terjadinya instabilitas lokal yang berasal dari putusnya baut-baut, sambungan tarik, gagal tarik atau tekan batang diagonal, atau tekuk pada batang tekan. Instabilitas lokal tersebut diperkirakan terjadi pada komponen struktur di daerah pilon, sisi tenggorong, hilir, di antara tower strap dan hanger interior pertama. Instabilitas lokal tersebut merambat secara progresif menjadi instabilitas global dan telah menyebabkan kegagalan katastrofik. Keberadaan tower strap telah menjadi penyebab utama keruntuhannya jembatan Kartanegara. Penyebab lain dari keruntuhan tersebut adalah terjadinya slip pada beberapa bando kabel sebelum kejadian. Bando kabel yang slip teramati pada lokasi dekat pilon. Komponen vertikal dari slip tersebut telah memberikan efek desambering yang cukup merusak karena kejadiannya di dekat pilon, di mana pada daerah tersebut efek desambering tidak dapat didistribusikan dengan smooth akibat adanya tower strap. Efek desambering pada daerah pilon telah menyumbang terjadinya instabilitas lokal dan akibat turunannya seperti telah disampaikan sebelumnya. Hipotesa ini akan diverifikasi dan diuji melalui serangkaian analisis tegangan sebelum dikonfirmasikan. Bagian kelima, analisis tegangan. Analisis ketegangan ini mempunyai 6 bagian yang menjelaskan. Bagian yang pertama menjelaskan pemodelan jembatan. Pemodelan jembatan ini dimodelkan dan dianalisis dengan mempertimbangkan material dan beban aktual, sehingga penyebab kegagalan dapat diungkap sedekat mungkin dengan kenyataan. Data seputar kondisi jembatan Kartanegara sesaat sebelum mengalami keruntuhan hingga saat ini tidak diperoleh secara akurat. Sementara yang berhasil dikumpulkan adalah data primer dan sekunder. Menimbang kelengkapan data yang dikumpulkan telah mencukupi dan memenuhi standar minimum, maka perhitungan dapat dilakukan untuk mengevaluasi keadaan jembatan. Bagian kedua yaitu beban kerja. Beban kerja sebagai dasar perhitungan beban kerja digunakan standar beban AASTHO 2004 dan beban khusus. Nilai beban mati yang digunakan adalah 4 ton per meter dan beban hidup adalah 1,5 ton per meter. Aplikasi beban dilakukan dengan urutan tertentu untuk mendekati kondisi aktual. Masukkan beban dengan menggunakan fungsi waktu yang berubah secara lambat laun selama 50 step per waktu. Bagian ketiga yaitu material. Material yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder yang telah dikumpulkan tadi. Data material secara umum dijelaskan dengan berat jenis beton dan nisbah Poisson beton, berat jenis baja dan nisbah beton baja, sedangkan menurut tabel yang ditentukan dari pembuatan jembatan. Bagian keempat yaitu elemen non-linear dan rigidity. Elemen non-linear berdasarkan karakteristik materialnya. Elemen yang digunakan dibagi menjadi 2 tipe, yaitu non-linear truss dan beam rigidity. Elemen truss dengan 2 derajat kebebasan digunakan pada elemen yang memikul gaya aksial murni seperti kabel suspensi, hanger, dan rangka baja.
Input material nonlinear berupa kurva tegangan melawan tegangan dengan nilai positif untuk tarik dan negatif untuk ditekan. Setelah mencapai tegangan puncak, kegagalan elemen ditandai dengan hilangnya tegangan dan meningkatnya regangan. Contoh masukkan karakteristik material nonlinear untuk batang diagonal struktur disajikan pada gambar. Bagian rigidity, bagian kedua dari elemen nonlinear. Beam rigidity ini sebagai input digunakan untuk elemen yang memiliki 6 derajat kebebasan. Elemen ini digunakan untuk memodelkan pilon, sambungan pilon dan pedestal beton. Dalam menentukan beam rigidity, perlu diinputkan luas penampang, rapat massa, diagram momen kurvatur, dan diagram aksial regangan. Dicontohkan juga pada slide gambar bagian kelima, yaitu redaman. Bagian kelima dari analisis tegangan. Redaman, fraksi redaman kritis dari material kabel suspensi dianggap sebagai relief atau proporsional. Damping dengan besaran sekira 5-7% di sekitar frekuensi fundamental kabel suspensi. Frekuensi fundamental kabel suspensi berdasarkan hasil uji karakteristik getaran adalah sekitar 0,08 Hz. Dan bagian terakhir dari poin kelima ini yaitu geometri model. Geometri model yaitu dua dimensi dengan mengambil alih salah satu sisi rangka jabatan sebagai model tipikal. Dicontohkan pada gambar nomor 10, yaitu rangka jembatan digantung pada kabel suspensi melalui penggantung atau hanger, dan pada beberapa titik dengan tower dihubungkan ke pilon dan ke tumpuan. Tumpuan kabel suspensi sebelah kiri dimodelkan sebagai elemen rangka atau creep elemen yang terdiri dari kombinasi pegas dan dashboard yang diatur untuk menghasilkan laju rangka yang cukup rendah. Perpindahan horizontal tumpuan rangka jembatan sebelah kiri dikonstrain terhadap volume rangka tersebut, sedangkan perpindahan vertikal dikekang tumpuan karena rangka jembatan dimodelkan dengan gap elemen dengan celah sebesar 152 mm. Kedua pilon dianggap terjepit pada elevasi pondasinya. Evaluasi kekuatan struktur jembatan. Analisis tegangan dilakukan menggunakan material elastis dan material aktual yang terpasang di lapangan. Penggunaan material elastis digunakan untuk membandingkan gaya dalam yang berkembang pada komponen struktur rangka jembatan terhadap tahanannya. Sedangkan pada analisis dengan material aktual dilakukan untuk mendapatkan gaya dalam atau parameter lainnya pada komponen struktur non-rangka jembatan. Pemeriksaan komponen struktur hanya dilakukan pada komponen struktur kritis, yaitu batang diagonal dan batang atas atau bawah yang berada di sekitar tower strap dan di area tengah bentang. Sedangkan pada komponen struktur lainnya seperti kabel suspensi, hanger, dan komponen horizontal reaksi perletakan dilakukan untuk melihat pengaruh kegagalan komponen struktur kritis. Analisis tegangan dilakukan berdasarkan 5 skenario pembebanan. Gaya dalam dihitung untuk beberapa komponen struktur kritis yang kemudian dibandingkan terhadap tahanannya. Pada semua perhitungan digunakan faktor beban dan faktor tahanan adalah 1. Hasil perbandingan disajikan pada tabel 3A untuk batang diagonal dan tabel 3B untuk batang atas atau bawah. Terlihat bahwa pada semua skenario selalu dihasilkan gaya dalam yang lebih besar daripada tahanannya, kecuali pada skenario 4. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari sejak semula struktur rangka jembatan sudah tidak kuat memikul beban kerja. Pada skenario 4 tidak ditemukan komponen struktur rangka jembatan yang mengalami kegagalan. Dengan demikian keberadaan tower strap dan pergeseran blok angkur telah memberikan pengaruh buruk terhadap kinerja jembatan secara keseluruhan. Simulasi keruntuhan. Simulasi keruntuhan jembatan dilakukan untuk dua kondisi material rangka jembatan yang berbeda. Pada simulasi pertama digunakan material rangka jembatan aktual dan menghasilkan kegagalan baik pada kondisi tanpa pergeseran maupun dengan pergeseran. Simulasi kedua menggunakan material
rangka jembatan yang telah diperkuat sehingga tidak terjadi kegagalan struktur pada kondisi tanpa pergeseran. Simulasi lanjutan dilakukan untuk melihat pengaruh tower strap. Jumlah total skenario adalah 6. Keenaman skenario simulasi keruntuhan disajikan pada tabel 4. Pada skenario pertama dan kedua, rangka jembatan tidak mampu memikul beban kerja baik dengan pergeseran blok angkur ataupun tidak. Hal ini ternyata dikarenakan adanya tower strap yang digunakan pada rangka jembatan untuk mengantungnya langsung ke pilon. Bila pun tahanan rangka jembatan diperkuat hingga dapat mencegah keruntuhan pada kondisi tanpa pergeseran di skenario 3, keruntuhan masih tetap terjadi saat terjadi pergeseran blok angkur skenario 4. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran blok angkur telah memberikan dampak buruk terhadap kinerja rangka jembatan secara keseluruhan. Bila tower strap dihilangkan dan tidak terjadi pergeseran blok angkur, maka tidak teramati adanya kegagalan di skenario 5. Dalam keadaan ini, bila terjadi pergeseran blok angkur, maka hanya dijumpai kegagalan parsial yang berupa kegagalan satu batang atas di tengah bentang utama di skenario 6. Hasil perhitungan dan diskusi. Tower strap. Tower strap adalah hanger dengan ukuran masif yang digunakan untuk menggantung rangka jembatan langsung ke pilon. Keberadaan tower strap telah mengacaukan distribusi gaya-gaya dalam pada komponen-komponen struktur rangka jembatan. Lebih jauh terungkap bahwa tower strap telah menjadi penyebab kegagalan pada 4 dari 5 skenario. Pada skenario tanpa tower strap, tanpa rangka, tidak ditemukan adanya kegagalan jembatan sekalipun gaya tarik di hanger dekat pilon meningkat akibat dihilangkan tower strap. Keberadaan tower strap telah menimbulkan gaya-gaya dalam yang besar pada komponen struktur rangka jembatan yang berada di dekatnya. Hal ini tidak dijumpai apabila tower strap dihilangkan. Bahkan pada satu skenario terlihat keadaan jembatan yang cukup stabil bila tower strap dihilangkan kalaupun terjadi pergeseran blok angkur. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tower strap adalah penyebab utama keruntuhan jembatan. B. Pondasi blok angkur. Pondasi blok angkur sejumlah 80 tiang pancang telah tidak mampu memikul komponen horizontal gaya tarik kabel suspensi sebesar total sekira 4.000 ton. Kegagalan pondasi tersebut mengakibatkan blok angkur sisi Tenggarong yang bersifat sendi merangkak menuju sisi seberang. Rangkak tersebut juga dialami rangka jembatan yang bergerak ke arah sisi Samarinda dan telah menyebabkan celah expansion joint di sisi Samarinda menutup. Celah sesuai spek teknis expansion joint sebesar 152 mm ini pun mengatup rapat. Seiring dengan mengatupnya celah ini, maka gaya tarik kabel yang semestinya dipikul oleh pondasi secara lambat laun dan berangsur-angsur mulai ditransfer dan dipikul oleh rangka jembatan. Rangka jembatan telah berubah fungsi menjadi batang tekan. Selisih gaya sebesar kira 1.400 sampai 2.200 ton. Ini tidak akan pernah mampu dipikul oleh rangka jembatan dan keruntuhan jembatan hanyalah persoalan waktu. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kegagalan pondasi blok angkur adalah penyebab utama keruntuhan jembatan. C. Rangka jembatan. Dari beberapa pengujian numerik dan analisis diketahui bahwa rangka jembatan tidak memiliki tahanan yang memadai untuk memikul beban-beban. Apalagi bila ditambahkan pengaruh rangka blok angkur. Dengan menggunakan data aktual, kegagalan komponen struktur rangka jembatan senantiasa didapati pada daerah dekat tower strap atau pada satu batang atas di tengah bentang utama pada kasus tanpa tower strap, tetapi dengan pergeseran blok angkur. Kegagalan tersebut bersifat lokal yang dapat dilakukan oleh gagal fraktur sambungan tarik atau tekuk batang tekan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa rangka jembatan yang tidak memiliki tahanan yang memadai telah menjadi penyebab utama keruntuhan jembatan. Namun demikian pada kasus tanpa tower strap, gaya-gaya dalam pada rangka jembatan mengecil sehingga mampu dipikul oleh rangka jembatan secara memadai. Pada beberapa kasus saat terjadi kegagalan lokal tersebut, terjadi redistribusi dan penyebab hanger mengalami gaya tambahan yang cukup besar dan kemudian gagal. Kegagalan hanger tersebut
Hanger interior pertama dekat pilon di sisi Tenggarong arah hilir menyebabkan geometri rangka jembatan terdistorsi secara berlebih dan mengakibatkan kegagalan pada hanger di sebelahnya secara progresif menuju instabilitas global dan menyebabkan keruntuhan katastrofik. Hal ini tidak teramati pada simulasi tanpa tower strap dengan pergeseran blok angkur. Dekambering. Kamber atau lawan lendut adalah peninggian elevasi jembatan yang sengaja diberikan pada saat konstruksi. Kamber tersebut diberikan secara lambat laun dari kedua sisi jembatan dan mencapai keadaan tertinggi di tengah bentang. Dekambering atau penurunan elevasi jembatan adalah lawan kata dari kamber. Dekambering jembatan Kartanegara terjadi secara tidak merata dan telah terdeteksi sejak tahun 2002. Bahkan ada informasi bahwa dekambering telah terlihat lebih awal lagi, yaitu saat pengecoran beton plat lantai kendaraan. Proses dekambering tersebut terus berlangsung hingga tahun 2011 dengan nilai maksimum dekambering di tengah bentang sebesar sekira 60-70 cm. Dekambering jembatan terjadi karena bergesernya blok angkur ke arah interior, bekerjanya beban hidup, dan karena slip bando kabel yang terutama terjadi pada bando kabel dekat pilon. Ketak rataan dekambering tersebut telah menyebabkan perubahan kelengkungan atau kurvatur dengan nilai terbesar di area pilon sisi Tanggerong. Karena perubahan kelengkungan menyebabkan terjadinya gaya dalam sekunder, maka hal ini berdampak buruk terutama terhadap komponen-komponen struktur rangka jembatan di area pilon tersebut. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa dekambering dapat meningkatkan potensi kegagalan komponen struktur rangka jembatan pada area dekat pilon sisi Tanggerang. Klaim. Ada setidaknya 6 petunjuk yang mengindikasikan bahwa klaim memiliki tahanan yang memadai. Namun demikian, desain klaim yang cenderung rumit dari sisi load transfer telah menyebabkan tahanan klaim juga ditentukan oleh stabilitasnya. Pada konfigurasi normal sesuai desain awal, klaim akan cukup kuat. Namun bila klaim harus memikul gaya tarik hanger dalam keadaan miring, maka tahanannya akan sangat tereduksi. Keadaan miring tersebut terjadi manakala kabel suspensi bergerak secara transien dan rangka jembatan sedang dalam keadaan geometri yang sangat terdistorsi manakala sedang terjatuh ke sungai. Mengingat kelakuan torsi kabel suspensi yang cukup rendah, maka dua klaim yang berurutan dapat mengalami putaran sudut yang berbeda tatkala ada gelombang torsi yang merambat pada kabel suspensi. Hal ini juga dapat mereduksi tahanan klaim secara signifikan. Apabila desain klaim dimodifikasi secara menjadi lebih mudah andal, maka hal ini dapat menghindarkan keruntuhan progresif kalaupun terjadi kegagalan parsial pada salah satu klaim atau hanger. Lebih jauh didapati bahwa bila ada klaim gagal, maka kegagalan klaim tersebut lebih berpeluang terjadi pada klaim atau hanger dekat pilon daripada klaim atau hanger di tengah bentang. Slip bando kabel. Dari hasil perhitungan seharusnya slip bando terhadap kabel suspensi tidak terjadi. Namun, fakta lapangan menunjukkan keberadaan slip tersebut, terutama pada kabel bando yang berada dekat pilon. Slip bando kabel dapat terjadi akibat peningkatan beban pada hanger yang terjadi karena proses relaksi pada hanger yang di sebelahnya. Slip bando kabel dapat mengakibatkan dekambering dan terjadinya gaya-gaya tarik atau tekanan sekunder pada batas atas bawah diagonal rangka jembatan yang bila terlalu besar dapat memutuskan baut-baut pada sambungan batang atas atau diagonal, atau menyebabkan tekuk pada batang bawah atau diagonal, dan memicu instabilitas lokal. Stabilitas lokal secara progresif dapat merambat menuju instabilitas global dan menyebabkan keruntuhan katastrofik. Pendongkrakan. Dari 5 skenario yang ditelaah untuk beberapa nilai gaya sampai dalam, reaksi peretakan dan deformasi, tidak ditemukan hubungan langsung antara pendongkrakan dengan keruntuhan jembatan. Lebih jauh dapat disimpulkan karena gaya tarik hanger lebih kecil daripada hanger di tengah bentang,
dekat pilon, maka pendongkrakan yang diawali pada hanger tengah bentang telah sesuai dengan yang semestinya. Pada saat menjelang keruntuhan, lalu lintas hanya aktif pada satu jalur, yaitu lajur sisi hilir, sedangkan lajur sisi hulu dibebaskan untuk keperluan pemeliharaan. Keadaan ini telah menyebabkan terjadinya torsi longitudinal pada rangka jembatan dengan tekanan tambahan pada rangka sisi hilir dan decompression terhadap rangka sisi hulu. Dari observasi ini dapat diharapkan bahwa bila terjadi keruntuhan, maka keruntuhan tersebut akan dimulai dari daerah pilon sisi Tenggarong arah hilir. Terjadinya mur anjlok atau lepas skala pendongkrakan bila memang betul terjadi, dapat mengubah distribusi gaya tarik hanger dan hanger di sebelahnya, namun tidak sampai mematahkan klem atau hanger tersebut, sehingga tidak ditemukan hubungan langsung antara pendongkrakan dengan keruntuhan jembatan. Kalaupun terjadi mur anjlok atau bahkan lepas tatkala dilakukan pendongkrakan. 8. Kesimpulan. Merujuk kepada diskusi yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyebab keruntuhan jembatan Kartanegara secara beruntun berdasarkan tingkat keutamanya adalah sebagai berikut. A. Keberadaan tower strap sebagai penggantung rangka jembatan langsung kepada pilon. B. Kegagalan pondasi blok angkur sisi Tenggarong. 1. Dalam hal tersebut di atas, rangka jembatan tidak mampu memikul beban-beban kerja pada kasus-kasus dengan tower strap. Namun bila tower strap dihilangkan, gaya-gaya dalam yang bekerja pada rangka jembatan mengecil sehingga mampu dipikul oleh rangka jembatan. 2. Slip bando kabel yang diakibatkan oleh satu kombinasi beberapa penyebab tersebut di atas telah menyebabkan dekam bearing yang juga dapat menjadi penyebab keruntuhan jembatan. 3. Tidak ditemukan hubungan langsung antara keruntuhan jembatan dengan pendongkrakan. 4. Pemicu keruntuhan jembatan lebih dikarenakan adanya torsi longitudinal pada rangka jembatan sebagai akibat unbalanced loading sehubungan dengan pengaturan lalu lintas satu jalur menjelang terjadinya keruntuhan. 5. Sungguh pun klem bukan merupakan pemicu keruntuhan, namun desain klem yang rumit dalam hal aliran beban load transfer telah menyebabkan keruntuhan katastrofik. Keruntuhan jembatan Kartanegara sejatinya dapat dihindarkan bila saja semua pihak yang berpeserta dalam proses rancang bangun cukup berhati-hati. Ini bukanlah bencana teknologi, tetapi adalah contoh kelalaian yang sempurna. Keruntuhan jembatan Kartanegara adalah tragedi dalam proses rancang bangun infrastruktur di Indonesia.